Ada orang-orang yang mengaku-ngaku bisa mendengar suara Tuhan secara audible, tapi anehnya mengaku peka pada suara Tuhan, tapi kok berzina. Mengaku mendengar suara Tuhan dan bernubuat, tapi nubuatnya palsu. Mengaku mendengar suara Tuhan, tapi menjual mimpi dan penglihatan yang menipu. Kalau begitu, sebenarnya apa sih yang dimaksud mendengar suara Tuhan? Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 tertulis, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Arti mendengarkan suara Tuhan dalam ayat ini adalah memiliki kepekaan pada suara Tuhan. Sensitif pada suara Tuhan, mudah mengenali suaranya. Lalu apa bukti orang yang mendengar suara Tuhan? Apa bukti orang yang peka suara Tuhan? Yang pertama, peka suara Roh Kudus. Menurut Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, setelah Yesus naik ke surga, perannya di dunia ini digantikan oleh Roh Kudus yang berbicara untuk menyadarkan manusia tentang dosa, kebenaran, dan hukuman. Karena itu orang yang mendengarkan suara Tuhan pasti akan menuruti nasihat Roh Kudus yang dengan lemah lembut berbisik di hatinya dan tidak harus mendengar suara Tuhan secara audible di telinganya. Apakah Anda peka dengan suara Roh Kudus? Ketika Anda akan berbuat dosa atau ketika Anda habis berbuat dosa, Roh Kudus akan menegur Anda sehingga Anda akan merasakan perasaan bersalah. Perasaan yang menekan atau mencambuk batin kita sampai kita membereskan dosa kita dengan meminta pengampunan dan mengakuinya. Ada sebuah penyakit langka di mana orang yang terkena penyakit ini tidak bisa merasakan sakit pada tubuhnya. Roberto Salazar pernah menggigit lidahnya sendiri sampai hampir putus dan tidak merasakan sakit sama sekali. Ia juga pernah kecelakaan dan terluka parah, namun tidak merasakan apa-apa. Semua itu karena ia tidak bisa merasakan rasa sakit. Kondisi itu sangat berbahaya karena tubuhnya bisa saja terluka dan mati tanpa ia sadari. Rasa sakit ternyata diperlukan untuk menyadarkan kita jika ada yang salah dengan tubuh kita. Begitu pula rasa sakit pada batin kita akibat teguran Roh Kudus itu diperlukan untuk menyadarkan kita bahwa ada yang salah dengan hidup kita. Orang yang peka pada suara Tuhan pasti akan menuruti nasihat Roh Kudus yang dengan lemah lembut berbisik di hatinya. Dan jika berbuat dosa, orang itu pasti akan segera membereskan dosanya dan bertobat. Bukti orang yang peka pada suara Tuhan yang kedua adalah